Selamat siang Bapak Ibu yang hadir berkesempatan di ruangan ini. Kami dari CDP Angkatan 11, dua orang, saya pribadi sama dengan Pak Firman, ingin mendesiminasi pemahaman dan penaparan budaya positif yang telah kami pelajari sebelumnya. Dan tujuan untuk desiminasi ini adalah memberi memberi penguatan kepada kita semua apa yang telah kami pelajari sebelumnya di 1.4. Nah, lanjut. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi untuk sifatnya sekarang ini ala kadar. Dan ini ada Ibu Fasil daripada Pak Firman, Ibu Salmiwati sama dengan praktik pengajar Ibu Nisa Sabtati Wulandari. Sedangkan kami Fasil kami adalah Ibu Diana Rahayu dan praktik pengajar Bapak Ibu itu Salvia. Terus saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sesuai dengan tuntutan pemantik yang tertara di depan, setuju atau tidak setuju kalau hukuman terdapat pada disiplin anak? Kita mendisiplinkan anak dengan berupa hukuman. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Yang kedua, memberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Oke, setuju. Lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Semuanya setuju ya? Berarti sama kita, setuju juga. Terus ada inti dari kami desiminasi yakni tentang budaya positif. Ada beberapa nih. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lepas itu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Terus posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ini yang kami akan bahas kepada Bapak Ibu untuk pada pagi hari ini. Selanjutnya, nah ini berbagi ilmu sedikit tentang yang saya ucapkan tadi tentang paradigma baru. Apa itu? Adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk perubahan, adapun kegiatannya ada beberapa hal. Yang pertama, kita mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita atau Anda memberikan benda tersebut. Bisa juga membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Oke. Masuk ke teori kontrol. Teori kontrol yang di sini adalah memposisikan kita untuk menjadi sebuah manajerial. Artinya kita sebagai pemantau apa tindak lanjut, apa perangai daripada sikap-sikap daripada anak-anak didik kita.
Oke. Kalau di dalam psikologi Bapak Ibu itu ada yang namanya teori responsif. Artinya anak itu memperagakan terjadi karena terjadi sesuatu hal di lingkungannya. Misal ada anak bawa HP, kenapa bawa HP? Karena mengikuti teman. Ada yang seperti itu. Ada juga dia membawa HP karena ingin bikin video, bikin trending dan lain sebagainya. Itu termasuk daripada lingkungan dia berada di sekarang. Terus untuk disiplin positif ya adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, berkenaan tentang HP tadi Ibu dengan Bapak, itu HP pengaruh daripada disipliner dia sendiri, tidak terkontrol atas dirinya, mengikuti apa kehendak di lingkungannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita panggil anak itu, kita memposisikan diri kita tuh di sesuatu yang mana gitu. Kalau misalkan dia melanggar hukum, apakah kita termasuk guru menyetujui hal itu dengan tindakan kekerasan atau bagaimana prinsipnya? Dengan cara lemah lembut atau seperti manajerial? Manajerial dalam hal ini adalah kita mengontrol sebagai pemantau. Contoh, ngapain kamu membawa HP? Itu manajerial. Apa alasan kamu? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Sesuai tak tindakan hukum yang ada di sini? Tidak sesuai, Ibu, Pak. Itulah salah satu daripada pemahaman konsep manajerial. Jadi menyadarkan dengan disiplin kita ke dia supaya dia sendiri menyadarkan posisinya dia di sekolah tanpa ada yang namanya hukuman dan lain sebagainya. Oke. Kita tahu bahwasanya ada nilai-nilai kebajikan dalam diri maupun lingkungan maupun daripada kurikulum itu sendiri. Pertama ada profil Pancasila. Yang kedua ada 100 primary years atau program PYP. Yang ketiga keterampilan hidup. Nah, 100 primary years ini maksudnya adalah toleransi. Di situ ada toleransi, ada rasa hormat, ada mandiri, saling menghargai, saling keingintahuan tentang positif, kreativitas kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu salah satu 100 primary years program. Sedangkan keterampilan hidup itu ada pendengaran yang aktif terhadap lingkungannya, tidak merendahkan orang lain. Yang ketiga, memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Sedangkan profil Pancasila kita sudah mengetahuinya, di situ ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkenebikaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Ada yang namanya ekstrinsik yang dari luar, dan ada juga motivasi intrinsik. Apa itu ekstrinsik yang dari luar? Yakni menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga,
Yang dimaksudkan intrinsik yang dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Firman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu kita ketahui bersama yang kami paparkan ini adalah sebuah materi yang modul yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi untuk modul 1-4 ini ada 8 tujuan yang perlu kita pahami dan kita lakukan dalam proses pembelajaran. 5 tadi sudah disampaikan oleh rekan kami dari Pak Kadapi. Kemudian saya akan melanjutkan lagi poin ke 6, 7 dan poin ke 8. Nah di sini kita ketahui bersama bahwa guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Nah 5 posisi kontrol di sini yang kita ketahui selama ini guru adalah dia bersifat penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga kita posisikan diri kita sebagai teman. Kemudian kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, saya ketahui yang saya perhatikan selama ini khusus kita di SMA Negeri 1 Moro, kelima posisi kontrol guru ini ada pada diri kita masing-masing. Mungkin setiap guru memiliki kontrol yang lebih kemana terhadap siswa. Saya pernah lihat ada guru yang bersifat penghukum. Ada, kita ketahui bersama, ada guru bersifat penghukum dengan apa yang kesalahan dibuat oleh siswa. Ada juga guru yang bersifat pembuat merasa bersalah. Dalam arti bukan gurunya yang bersalah, tapi bagaimana jika anak itu melakukan sebuah kesalahan, bagaimana kita sih menindaklanjuti sebagai dia supaya memiliki rasa bersalah. Yang ketiga, ada guru yang memposisikan dirinya ke siswa sebagai teman. Nah, ini saya lihat ini ada di kriteria guru kita masing-masing. Seperti Bu Linda saya ketahui bagaimana kedekatan dia dengan siswa. Berarti dia memiliki posisi kontrol guru yang poin nomor 3 di sini, memposisikan dirinya sebagai teman. Teman dalam arti di sini bukan berarti kita harus ngopi bersama, tidak. Bagaimana kedekatan kita dengan siswa. Nah, kemudian ada juga guru yang bersifat pemantau Bapak Ibu. Pemantau dalam arti di sini dia hanya memperhatikan apa tingkah laku siswa, tapi tidak ada tindak lanjut. Seperti itu. Kemudian ada juga guru bersifat manajer. Manajer di sini guru yang selalu antusias, selalu ambil tahu, selalu bertindak lanjut dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sini akan saya kupas mengenai 5 posisi kontrol. Oke, yang pertama, ini ada salah satu contoh guru yang bersifat penghukum. Kita ketahui bersama ya, nanti apa kita sisir 5 kontrol ini mana yang lebih baik, nanti akan saya paparkan. Nah, bersifat menghukum ini biasanya sebagai contoh kasusnya guru meminta siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam jika siswa melakukan sebuah kesalahan. Ada guru seperti ini, tidak main musik, tapi secara kita sadari, tanpa kita sadari, itu ada sifat menghukum, menghormat bendera dengan 1 jam. Yang kedua ada guru membuat rasa bersalah, dalam arti contoh kasusnya seperti ini, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Dalam arti ini kita menyentuh dari hati ke hati ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Betul, seperti ini kalau saya mengajar, ada anak yang berbicara di belakang, kita hanya merasa ini, apakah kamu tidak lihat Bapak dari pagi sudah capek mengajar di sini. Nah itu, ucapan itu bahwa kita memposisikan kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah. Dengan ucapan seperti itu anak akan terasa dalam bentuk hatinya. Nah ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga yaitu guru memposisikan guru sebagai teman. Dalam arti di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya, kali ini saja. Nanti setelah ini Bapak akan ajak kamu berdiskusi. Nah, kalau gitu. Jadi bahasanya dengan siswa itu memposisikan dia sebagai kawan. Nah, yang ketiga sebagai pemantau. Ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu beli atributnya dan di toko atau di koperasi dan jangan diulangi lagi.
Nah, sini kita hanya memantau, melihat apa yang kesalahan dia lakukan, kemudian konsekuensinya kita yang tentukan. Nah, berikutnya ada guru yang memposisinya sebagai manajer. Manajer di sini apakah kamu tahu kesalahan, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Nah, manajer di sini guru kembalikan lagi ke siswa. Kamu tahu kesalahan kamu di mana? Kemudian meminta siswa itu yang menentukan menentukan kira-kira untuk memperbaikinya apa yang kamu lakukan. Bukan kita sendiri yang menentukan konsekuensinya, tapi siswa itu sendiri. Nah, ini posisi yang kelima. Nah, Bapak Ibu, nah ini kalimat yang selalu kita gunakan jika posisi guru tadi. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Biasa ini adalah sifatnya dari hati ke hati tadi, ya kan? Yang berikutnya Pak Dapi. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia pembuat rasa bersalah. Yang saya sebutkan dari hati ke hati. Yang kedua Pak Dapi. Oke Bapak Ibu, simak ya, nanti kita inian. Nah, kamu tidak pernah benar melakukan. Kira-kira Bapak Ibu ini masuk kontrol yang mana? Penghukum. Ini kalimatnya. Kalau kita menggunakan kalimat ini kan apa? Kita sebagai guru penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba kita cek yang penghukum. Lanjut Pak Dapi. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini masuknya ke mana? Posisi kontrol yang manajer. Manajer. Kalau manajer macam ini kalimatnya. Di manajer ini, kalau anak membuat kesalahan, kita tidak menentukan apa yang perlu dia perbaiki. Konsekuensinya pada anak itu sendiri. Berikutnya Pak Devi. Nah, ini saya minta lah satu guru lah. Saya minta satu guru. Kira-kira dengan kalimat ini maksudnya kemana? Ayolah lakukan demi Bapak. Menurut kamu ini fungsi guru seperti apa ini? Sebagai teman ya Pak. Oke, kita tengok Pak Dapi, betul tidak? Oke, sebagai teman. Berarti kalau sebagai teman, dia meminta siswa itu melakukan untuk guru itu. Ayolah, ini untuk Bapak lah, kita sama-sama buat bangun sekolah ini lebih baik. Itu posisi guru itu sebagai teman. Terakhir Pak Dapi. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kira-kira maksudnya posisi guru di mana ini? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada tahu ini? Sebagai pemantau. Pemantau. Oke, kita cek. Pemantau ya, Miss. Nah, di sini guru adalah bersifat pemantau. Kenapa? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kita yang memantau dia membuat tugas atau tidak. Hanya sebatas itu. Next, berikutnya Pak Dapi. Nah, berikutnya ini keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya sudah melakukan praktek baik terhadap keyakinan kelas ini, di mana kita ketahui selama ini ya Bapak Ibu, kita masuk kelas, semua proses apa yang terjadi di kelas itu ada di tangan guru yang masuk. Saya yakin Bapak Ibu guru yang seperti ini. Saya juga awalnya guru seperti ini. Kita yang membuat peraturannya. Yang terlambat silakan lapor guru pikir. Yang terlambat sekian menit, usah masuk jam Bapak lagi. Ada seperti itu, ya kan? Bahkan kalau yang terlambat sekian menit saya buat cambuk. Semua peraturan kelas itu dimulai dari guru tersebut. Kita yang masuk, kita yang berkuasa. Itulah. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas di sini, semua proses peraturan kelas itu bukan bersumber dari guru itu Bapak Ibu. Kita harus mempromosikan ke anak. Seperti ada salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa ada yang namanya berhamba kepada murid. Nah, kenapa ada kalimat seperti ini, berhamba kepada murid? Artinya di sini bahwa setiap kita mengajar, kita harus perhatikan kebutuhan murid itu apa. Nah, kita sebagai fasilitator hanya memfasilitasi atau mendampingi murid-murid kita kira-kira seperti apa yang mereka maukan. Nah, sama halnya dengan keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Dalam arti kita berdiskusi ke kelas, kira-kira maunya kelas itu belajar seperti apa. Maunya kelas itu Bapak itu seperti apa, Ibu itu seperti apa dalam mengajar. Setelah saya lakukan
keyakinan kelas ini ternyata banyak sekali Bapak Ibu siswa-siswa yang belajar dengan saya ini, mereka semua mengikuti apa peraturan yang mereka buat bersama dengan guru. Misalnya saya kemarin pernah nempelkan namanya netbook di depan kelas. Kira-kira apa yang mereka inginkan, ternyata itu kita tahu bahwa anak ini maunya belajar seperti ini, kelebihannya seperti ini. Misalnya, Pak, setiap belajar 1 jam Bapak kami minta speaking. Setiap belajar sekian kami minta Bapak selalu melakukan ini dan ini dan ini. Jadi tetap keyakinan kelas itu kita hanya mengontrol. Kadang anak kalau kita kasih kebebasan dalam membuat keyakinan kelas, mereka kadang membuatnya dengan hal yang maksudnya nih berlebih-lebihan. Malah dia minta makan di kelas. Sementara kita kasih aturan, Pak boleh tak kita buat keyakinan boleh makan di kelas kan? Itu kan dah secara etis kan tidak sopan. Tetap kita adalah sebagai kontrol di sini. Nah Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan kami tentang apa yang kami pelajari tentang positif, budaya positif tadi. Mudah-mudahan hal sekecil ini nanti bisa bersama-sama kita terapkan dalam proses pembelajaran kita sebagai guru. Bersama-sama kita majukan sekolah kita ini dengan memberi sebuah kata-kata penguat dalam diri kita bahwa murid-murid kita ini adalah murid-murid yang membutuhkan merdeka belajar. Dalam arti mereka di sini membutuhkan kita sebagai fasilitator, sebagai pembimbing mereka untuk mengantar mereka ke depan gerbang cita-cita mereka. Itu Ibu yang perlu kami sampaikan. Saya Firmansyah dan rekan saya Muhammad Hadapi mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menjadikan sebuah kontribusi yang luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.